Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu setelah sholat maghrib sesuai dengan kegiatan rutin, yakni kita belajar himpunan putusan takdim Muhammadiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sudah menjelaskan tentang iman kepada Allah, yang intinya ketika kita yakin dengan Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita harus memahami tentang yang namanya tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid ilahiyah, uluhiyah atau ilahiyah. Artinya Allah sebagai Rabb yang mengatur alam, termasuk mengatur kita semua, nasib manusia, jodoh manusia, rezeki manusia ini sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu kalau kita menyimpang dari hal-hal seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Bahkan ketika manusia menentang terhadap tauhid Allah, maka bisa menjadi dosa syirik, di mana dosa syirik itu walaupun sekecil apapun Allah tidak akan pernah mengampuninya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. Allah tidak akan mengampuni ketika disyiriki, tetapi Allah mengampuni berapapun apapun dosa orang itu selain syirik. Barang siapa yang syirik kepada Allah, itulah dosa yang sangat besar sekali. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, di mana orang-orang Jawa, termasuk orang Jombang ini, masih menghindari ketika punya hajat di bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Jawa menyebutnya bulan Selo, jadi itu keliru. Dzulqa'dah kan yang duduk, artinya bukan Selo, Silo sajane. Silo, coba kupingnya sotok, gak baca dulu, mari dianggap Selo, misalnya berapa? Padahal Silo. Kenapa? Orang-orang Arab dulu kan senang berperang. Senang berperang. Kalau panjenengan belajar yang namanya ilmu farah, ya. Kalau punya anak perempuan nggak pernah diberi bagian, nggak ada bagian untuk anak perempuan, karena yang perang kan laki-laki. Oleh karena itu kalau saya punya anak perempuan, lalu saya ngadopsi anak laki-laki, anak orang tua, maka anak saya yang perempuan tidak pernah mendapatkan bagian warisan, tidak pernah. Tapi saya akan memberikan wadah kepada anak laki-laki walaupun mana kupon anak adopsi. Oleh karena itu pada bulan Dzulqa'dah ini, walaupun Nabi memasukkan di Ashurul Hurum, tapi orang-orang Jawa, termasuk orang Jawa, ini peti. Nah, takut
kalau punya hajatan di bulan Dzulqa'dah atau bulan Isra. Oleh karena itu, kalau panjenengan tanya kepada KUA, saya dulu itu pernah bekerja di KUA Tuban, daerah Tuban, daerahnya bagian barat selatan. Jadi kalau panjenengan pernah mendengar yang namanya Kecamatan Kenduruan, itu bagian Tuban yang paling rendah penghasilannya dan lain sebagainya. Nah itu, kalau pada bulan-bulan Dzulqa'dah peristiwa mantan itu nol, nggak ada yang berani mengadakan hajaran atau dosa di bulan Dzulqa'dah, berani. Padahal bulan Dzulqa'dah bagian dari Asyurul Hurum. Oleh karena itu, kita kalau sudah diwajibkan iman kepada Allah, maka semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi, kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur termasuk nasib seseorang. Jadi intinya kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh ngarang, nggak boleh menyimpang. Karena kalau sampai kita menyimpang, maka kita akan kemasukan kesyirikan. Kemudian saya lanjutkan sekarang tentang masalah kalau kemarin iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita lanjutkan yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah al-hakim adalah rusulan di hidayatin nas ila siratal mustaqim. Kita wajib percaya bahwa Allah yang Maha Bijaksana telah mengutus para rasul untuk tunjuk umat akan jalan yang lurus. Mubasyirin wa mudhirin li ala yakuna linnasi ala al-awwal hujjatan ba'da rusul. Mereka adalah pembawa berita yang gembira dan peringatan agar bagi manusia tidak ada alasan atau membantah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi kalau ada masyarakat, ada kelompok yang belum ada rasulnya, maka itu ada keringanan bagi kelompok itu. Artinya kalau melanggar larangan Allah, maka Allah mengampuni. Tapi kalau sudah ada rasul yang menyampaikan kesalahannya, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentaatilah, itu akan mendapatkan kesalahan atau dosa. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam kan yang disampaikan istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah Nabi Adam, Allah mengutus Nabi Idris. Ketika masyarakatnya sudah berkembang, nampaknya yang namanya syariat itu ada perubahan. Jadi syariat yang diberlakukan kepada Nabi Adam, kemudian ketika Nabi berikutnya termasuk Nabi Idris, Nabi Nuh dan sebagainya selalu berkembang. Di zaman Nabi Adam, menikah dengan saudara kandung itu diperbolehkan. Jadi dalam sejarahnya Nabi Adam menikah dengan ibu Hawa, anaknya kan kembar-kembarnya. Jadi Nabi Adam menikah dengan ibu Hawa, kemudian ibu Hawa hamil. Ketika melahirkan anaknya kembar-kembar, laki-laki perempuan, laki-laki terus. Andaikan tidak diperbolehkan
menikah dengan saudara kandung, maka manusia sudah punah, curus, sudah nggak ada manusia. Makanya Allah membolehkan nikah dengan saudara kandung. Nah, jadi di zaman Nabi Adam. Kemudian pada masa Nabi Idris, Nabi Nuh pun berbeda. Jadi yang namanya syariat, kalau yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah sama, mengisahkan Allah sama semua. Semua Nabi, semua Rasul, ketika berbicara tentang masalah iman, sama. Bahwa Allah itu bisa, Allah itu ada, sama. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Tapi masalah syariat berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi kalau kita membaca sejarahnya, para Rasul itu dimulai dari Nabi Adam dalam halaman 17 HBT. Wa minal rusuli alladzina faradat asma'u fil Qur'an Adam. Di antara para rasul yang tersebut nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an, mereka adalah satu Nabi Adam, Nabi yang pertama. Yang kedua Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalam. Wa minhum man lam yaqdisu Allah alaina. Di antara mereka yang terdahulu melainkan pernah didatangi oleh Nabi. Jadi setiap umat selalu didatangi oleh Nabi. Wa inna min ummatin ila fiha nadirun. Dan Allah telah mengokohkan mereka dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat. Jadi saya yakin kita sudah tidak ada masalah lagi tentang masalah Rasul. Jadi termasuk Nabi Isa pun juga Rasul. Jadi Nabi Isa adalah seorang anak yang dilahirkan tanpa bapak. Terus sekarang bingung. Zaman Nabi sama bapak Esopo, tak orang bingung. Ya, bingung. Nabi Isa lahir tanpa bapak itu cuma satu. Jadi orang yang lahir tanpa bapak cuma satu, yaitu Nabi Isa. Setelah itu tidak ada. Jadi kalau ada seorang perempuan yang hamil ditakoni bapaknya tak ono, ini bingung. Jadi oleh karena itu masalah yang berkaitan dengan nyeleneh itu pasti disebutkan oleh Allah atau Rasulnya. Jadi seorang anak bayi yang bisa bicara Nabi Isa, lainnya nggak ada kecuali yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal itu kalau menyangkut masalah akidah di dalam pemikiran tadi pasti disebutkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi nggak mungkin masalah akidah keyakinan kok tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itu bagi kita yang sudah terlanjur masuk di persaudaraan Muhammadiyah, pikiran kita harus kita kokoh. Jadi hal yang berkaitan dengan masalah akidah, tauhid, dasarnya satu Al-Quran.
Yang kedua, hadis-hadisnya sahih jelas. Contohnya mengatakan di dalam masyarakat kita ada istilah yang namanya revocation. Apa revocation itu? Rebu yang terakhir di bulan apa? Sofar. Rebu yang terakhir di bulan Sofar. Pada waktu itu menurut mereka banyak beberapa yang turun, banyak kejahatan yang turun. Oleh karena itu perlu apa? Sholat istighfar. Bagi kita Muhammadiyah, tanpa adanya beberapa yang turun, kita sudah dianjurkan istighfar. Jadi katanya itu menurut seorang ahli ulama. Walaupun ada ahli ulama, tapi kalau tidak ada dasar yang jelas, kita nggak bisa percaya begitu saja. Kenapa? Menyangkut masalah akidah yang tidak bisa kita buktikan dengan mata, dengan telinga dan lain sebagainya. Jadi di dalam keyakinan kita bahwa hal-hal yang berkaitan dengan akidah maka harus dilandasi oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini masalah yang berkaitan dengan iman. Kita lihat setelah iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Dalam halaman 18, al-imanu bil yaumil akhir. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir. Wa mastama alaihi min kharabiyil awalin wa ma akhbara bihi Rasulullah SAW. Kita wajib percaya tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam ini, serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur. Nah ini perlu ada perhatian. Kalau di dalam buku ini, hadis ini, kalau kita beriman kepada Allah, satu belajar Al-Quran, yang kedua harus mutawatir. Kita ingat, kalau kita belajar hadis dari segi kualitas, maka hadis itu dibagi tiga. Dari segi kualitas, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis baik. Dari segi kualitas. Sedangkan dari segi kuantitas perawi yang riwayat hadis dibagi dua. Satu ada hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, pakai alif ya, ahad. Kalau hadis mutawatir, arti yang disampaikan oleh Nabi kepada banyak orang. Nah, banyak ini pun juga tidak terbatas. Mungkin bisa 10, 12 seperti ini. Jadi kalau Nabi menyampaikan, kemudian yang mendengar itu banyak orang, sehingga tidak mungkin apa yang disampaikan Nabi itu disimpangkan oleh yang mendengar. Jadi kalau saya misalnya ketika menjadi guru, kemudian waktu apel, waktu upacara, menyampaikan anak-anak besok Kamis kita libur ya, tanggal merah. Didengar oleh 1.500 anak. Kan Jombang sekarang kan besar ya, 1.500 anak. Itu anak, kupingnya kan 2 kali, 3 telinga. Andai kan ada satu yang kupingnya apa? Yang 1.449 berapa? 1.499 kan tidak error.
Sehingga tidak mungkin kata-kata saya itu dipelintir, nggak mungkin. Itu namanya mutawatir. Nah, hadis yang seperti itu jumlahnya cuma sedikit sekali. Yang mutawatir itu sedikit sekali. Oleh karena itu, ini Pak Dr. Zainuddin MZ, yang dulu juga pernah didatangkan di mana Nasional Muhammadiyah itu, menjelaskan bahwa sebenarnya ini perlu dikoreksi ya. Jadi maaf, walaupun HPD ini kitab kita, tapi di dalam tengahnya ini menjadikan bahwa buku HPD ini bukan buku yang suci, tidak. Bukan buku yang paling benar seperti tidak. Oh namanya ini dia. Kadang-kadang ada yang keliru itu wajar. Andai kan kita menemukan pernyataan yang kurang benar itu wajar, namanya kita manusia lain dengan Al-Quran berbeda loh ya. Nah ini jangan dipelintir loh ya, berbeda. Jadi kalau panjang Al-Quran semuanya benar, karena itu subhanallah. Tapi di dalam buku ini kadang-kadang ada yang kurang pas. Nah ini. Jadi karena itu di dalam APD ini dijelaskan andaikan menemukan yang kurang pas supaya ditulis dilaporkan kepada majelis taklim, nanti dibahas lagi ya. Jadi hadis mutawatir paling sedikit. Oleh karena itu maka saya juga cenderung kepada Bapak Dr. Zainuddin MZ, hadis ahad itu hadis yang disampaikan tidak sebanyak yang mutawatir. Tapi andaikan hadis yang itu sahih, maka harus kita terima. Kalau panjenengan membaca sejarahnya Isra Mi'raj, itu hadisnya kan ahad, nggak ada yang mutawatir. Tapi kalau hadisnya itu sahih, kenapa harus kita tolak? Hadis sahih kan kita yakin bahwa itu adalah benar dari Nabi, maka harus kita tolak kalau benar. Jadi kalau di dalam masalah keimanan, Muhammadiyah memegang satu yang jelas Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih. Ini insya Allah aman kalau tidak hadisnya sahih. Baik itu mutawatir maupun ahad. Jadi kalau hadis mutawatir mesti sahih. Tapi hadis ahad ada yang sahih, hasan, dhaif. Yang wajib kita terima adalah yang sahih dan hasan, yang kita hindari, apalagi masalah keimanan. Jadi yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Artinya apa? Allah membuat hari ada yang hari dunia yang dimana kita sekarang berada, ada hari kiamat. Saya yakin panjenengan semua sudah meyakini itu. Cuma kembali kepada ibu APD ini bahwa kita ketika hidup di dunia kan tidak selamanya. Dan ini adalah masanya masa yang singkat. Kalau Nabi dalam salah satu hadisnya, umatku ini usianya antara 60 sampai 70. Jadi kalau saya sekarang sudah berusia 64, karena sudah pensiun 4 tahun, maka kalau ke 70 tinggal 6 tahun, itu kalau 70. Ya, kalau yang sudah mendekati 70, nah, tambah akan persiapannya ini. Apalagi yang sudah, jadi Pak, aku sampai
tumbuh saman sama gelis. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini singkat. Pernah biasa begini Pak, usianya 900. Nah, 900 berapa itu? Nah, saya tuh bayangkan kosel 900 kosel. Kemudian Nabi Muhammad 63. Kalau Nabi Isa malah 33 atau berapa itu ya. Kemudian diangkat ke langit. Nabi Muhammad 63. Insya Allah umatnya ya seperti yang disampaikan Muhammad itu antara 60 sampai 70. Andai kan ada lebih 70 bonus, ada tambahan bonusnya. Nah, di dalam beberapa keterangan bahwa antara perbandingan hidup di dunia dan di akhirat, saya balik di akhirat ada yang artinya itu 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun itu berapa punya manusia? Katakanlah 100-an. Berarti 10 manusia 1000 tahun. Jadi antara dunia dan akhirat. Tapi kalau Allah mau membuat bukan satu hari 70 tahun akhirat, wah kayak itu. Ini bandingannya kalau dunia ini sementara yang di akhirat lama ya, langgeng. Ini perbandingannya antara hidup dunia dan di akhirat. Yang mudah-mudahan kita ini nanti bersama-sama di akhirat hidup yang enak ya. Bagaimana doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mohon kepada Allah di dunianya juga diberi hasanah, di akhirat pun diberi hasanah. Baik, tentang masalah hari kiamat sudah. Sekarang kita lanjut iman kepada qada dan qadar. Al iman bil qada wa qadar yajibu alaina an numina bi annahu khalaqa syai'in wa marwana wa kana amruhi qadaran makduran. Kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menyuruh dan melarang, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Artinya ini semua yang terjadi pada manusia ini adalah tentuan Allah. Cuma kita jangan nyerahkan. Ya karena begini, ketika kita melakukan maksiat, kita mengatakan terus keputusan Allah lah ini. Bukan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, murni perbuatan kita. Tapi kalau Allah menentukan yang lain, yang lain. Jadi contoh begini, Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh kaumnya. Jadi karena kaumnya jengkel, beralahnya dirusak Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar. Nah, pada waktu itu api yang biasanya itu panas, kemudian difirman oleh Allah, yang naruh baik api kuni bagian wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu bikin dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi api manut yang biasanya panas membakar, ketika membakar Nabi Ibrahim
diperintah oleh Allah supaya dingin dan menyelamatkan. Ini akhirnya api tidak panas dan tidak membakar Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim selamat. Karena apa? Api makhluk kepada Allah. Jadi kalau kita diobong ya Muhammad dari aku, tapi Nabi Ibrahim adalah termasuk mujizat yang Nabi Ibrahim. Ya, saya dulu pernah ketika belum internet tahun berapa ya? Sekitar tahun 80-an di Mojosono. Ada tetangga yang malam-malam kira-kira misalnya gelap-gelap membeli rokok di sebelah utara rumah saya. Kemudian dia jalan pulang, ditabrak sepeda ontel, mati Pak. Sepeda ontel. Nah ini kan untuk akal kan. Saya bandari sepeda ontel kan, bunyi-bunyi mati. Ayo jenis itu namanya takdir. Jadi kalau seperti itu kan di luar akal manusia bisa terjadi, termasuk Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, itu masa takdir Allah. Jadi segala sesuatu itu adalah atas takdir Allah. Oleh karena itu kita nggak bisa menentang takdir, tetapi begini, semua takdir dari Allah. Tapi kalau kita usaha, harus usaha. Jadi seperti kita jalan, mungkin selamat ya, usaha buat minggir kiri. Ini kan usaha kita. Kalau kok kecelakaan ya sudah takdir dari Allah. Tapi yang wajib usaha. Kenapa? Perintah. Orang ingin hidup enak dia usaha. Ingin di akhirat enak ya usaha. Apa? Termasuk sholat. Sholat yang dilakukan termasuk intinya apa? Syariat Allah. Orang kok turun tidur, wah, di takdir kita Allah membuka koyo, berapa itu kena diri jadi nggak mau ikhtiar. Jadi kesimpulannya bahwa semua yang terjadi pada manusia adalah qadar dan qadar Allah. Cuma kita harus mengikuti syariat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Karena ada pertanyaan, mau ada yang mau terus ada, mau bapak ibu mau, wah, buatin kopi yang mau. Statusnya orang yang mobil itu pokok atau kodar. Itu kan larangan boleh. Jadi larangan yang harus kita hindari. Jadi apapun perintah Allah kita laksanakan, larangan harus kita hindari. Balik, monggo. Iya, monggo. Ini kok, kalau misalkan kalau hidayah itu kan takdir Allah juga nggak pakai. Dan
misalkan sebelum terputusnya suatu rasul ke suatu kaum, itu kan menjadi alasan bahwa kaum tersebut itu dimaafkan, menjadi udzur gitu. Nah, kemudian bagaimana status dari orang tua Rasulullah yang mana itu adalah mereka itu hidup sebelum diutusnya Rasul, wafat sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Apakah itu dimaafkan atau bagaimana, atau mungkin ada hadis yang menjelaskan? Itu yang menjadi perdebatan, termasuk ibunya Nabi, Ibu Aminah. Bagaimana kita nggak tahu. Artinya apa? Daripada kita berdebat yang tidak jelas permasalahannya, yang urusannya Allah. Nah, jadi ada yang kan belum Islam, belum masuk Islam. Kalau belum masuk Islam kan ya bagaimana? Sebenarnya sebelum Nabi Muhammad kan ada ajaran dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail wajar tidak ada Nabi, baru Nabi Muhammad. Bagaimana sebelum Nabi Muhammad? Kemudian mereka pengikutnya Nabi Ismail, seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ketika mau dihancurkan Ka'bahnya itu oleh Abraham, Abdul Muthalib, Ka'bahmu mau saya hancurkan, kamu pindah. Kalau saya pindah-pindah, tapi ternak orang-orang makan, jangan dirusak. Jadi karena Abdul Muthalib kan sebagai pimpinan juga mikir rakyatnya. Kalau rupanya Allah kamu rusak, silahkan. Tapi onta-onta ternaknya orang Mekah jangan dirusak, berikan kepada mereka. Kata yang terjadi, fungsi diutusi Allah, Ka'bah yang punya kan Allah. Ketika yang punya nggak terima, ya Allah tidak terima. Oleh karena itu, insya Allah kalau sebelum Nabi Muhammad, sebagian mungkin ya sebagian orang-orang Mekah itu mengikuti hayat Nabi Ismail, insya Allah begitu. Ya kan, mulai. Campur bagaimana? Satu lagi Pak. Iya. Terkait masalah pernikahan awal tadi kan Nabi Adam dibolehkan sekandung. Iya. Setelah Nabi Muhammad kan juga ada, tetapi terkenal dari sahabat itu Nabi itu yang akhirnya gimana ini? Yang di dunia kan bukan saudara kandung, adiknya istri. Diperbolehkan atau di? Nah ini di zaman Nabi Muhammad menikah kan boleh dengan seorang perempuan, tapi tidak boleh apa? Double. Misalnya Poligami dengan saudaranya kan tidak boleh, orang lain kan boleh. misalnya mbaknya meninggal menggantikan adiknya, itu diperbolehkan atau tidak? Oh, jelas boleh, jelas boleh. Yang tidak boleh kan menikahi ibunya, tidak boleh. Kalau menikah saudaranya kan boleh. Atau enggak masih sejarah? Iya, tapi kan sudah meninggal atau sudah dicerai. Iya. Nah, jadi yang tidak boleh itu dalam satu waktu menikah kakak dan beradik saudara kandung ini yang dalam satu waktu. Tapi yang ini kan sudah meninggal atau dicerai. Jadi menikah dengan dirinya, hasilnya rewel, lalu dicerai. Terus cinta dengan bayinya nggak apa-apa, bayinya pintar nggak apa-apa. Kan sudah di lain waktu, apalagi itu tadi. Jadi meninggal, kemudian akhirnya sudah besar, ini kan boleh. Tapi kan tidak dalam satu waktu, berbeda waktu boleh. Boleh Pak. Jadi yang tidak boleh itu kan menikahi. Jadi
seorang punya anak perempuan, ibunya dinikahi, kemudian ketika punya meninggal, rencananya ini nggak boleh. Itu pernah terjadi di KUA waktu minggu nah, akhirnya kok kepala ini dia berhenti pencatatan dipindah. Saya kok ngesel dulu. Nah, gara-gara jadi dibujui, tubuhin orang-orang. Karena tidak serumah dengan ibunya, kalau baik. Tapi semua baik, tak ngerti lah. Akhirnya dipindah. Jadi mereka keburuan. Jadi kan super kedua. Ini kayak kota itu 10 kilo Pak. Jadi kan kantor KUA kan kerjanya cepat, kan jenis cepat. Itu 10 kilo. 10 kilo betul-betul kerjanya. Ini mau jawab dibuat, harus diterima. Diterima ya. Aduh, terus dulu Pak ya. Aku tadi kalau ini 5 tahun setengah Pak. Nangani ngantar 5 tahun setengah keluar dia. Mulai tahun sudah 3 sampai sudah 200 dia bilang guru. Nah, terus tak bilang guru ya. Kayak juga itu ada saya itu. Awak mau gelmak tetap kepala kawan. Pun mungkin nak coba. Nah, belum coba. Ya, guru tenang. Terus kalau masalah nikah, kalau dulu di zaman Nabi Adam diperbolehkan nikah dengan saudara kandung, tapi di zaman Nabi Muhammad dilarang. Nah, hanya kita harus mengikuti Nabi Muhammad yang dilarang. Sedangkan menikah dengan saudara istrinya, kalau memang sudah berpisah, baik itu meninggal atau diceraikan, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Artinya kan tidak monogami dua saudara kandungan, tidak gantian, diperbolehkan. Namun, boleh sih. Disebutkan ada dia, maka ditambah 10 menit lagi ya. Proses kapan diwajibkan kita bersahadat? Kapan diwajibkannya untuk bersahadat? Diwajibkan bersahadat. Kapan diwajibkan bersahadat? Ketika dengan hadis pertama ya, ketika Nabi Muhammad ditakoni orang yang berpakaian putih, rambutnya hitam, yang tidak dikenal. Dia adalah Jibril. Jadi Jibril itu terkadang dalam bentuk manusia, kadang bentuk asli nih. Aslinya Nabi Nabi. Kau putih, enggak dapat apa? Saya Jibril, kau putih. Tapi ketika satu saat bentuk-bentuk manusia biasa, bukan kan rambutnya putih, rambutnya mirip. Tambah apakah Islam itu? Ada satu hal lain Allah. Ada Nabi Muhammad Rasulullah. Kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Kapan? Ya setelah Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, sudah dikukuhkan sebagai Rasul. Maka orang-orang Mekah termasuk Khadijah, orang yang pertama yang masuk Islam, Khadijah, istri Nabi. Nah, syahadat, kemudian kerabatnya termasuk Abu Bakar. Nah, ini orang yang pertama masuk Islam. Pada waktu itu, pada waktu setelah Nabi Muhammad dikukuhkan sebagai Rasul. Sebelum dilantik, sebelum jadi Rasul, Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi sama setelah dikukuhkannya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi sebelum Rasul tidak ada perintah bersyahadat, sholat dan lain sebagainya. Jadi setelah
bukan sebagai rasul. Bisa seperti itu boleh. Nah, untuk orang Islam sekarang yang sejak kecil kan diharuskan untuk bersyahadat. Jadi kalau saya dulu ketika di KUA, ketika mau menikah, kita syahadatkan. Baik dia sudah syahadat Al-Quran, jadi kan dia belum syahadat, waktu itu kan sudah syahadat dan masuk Islam. Kenapa? Karena kalau bukan Islam tidak diperbolehkan. Jadi kita menikahkan itu setelah tahu bahwa yang laki-laki Islam, yang perempuan. Tahunya dari mana? Dia membaca syahadat. Jadi kalau kita masih kecil kan kita ajarkan kepada anak kita yang kecil-kecil itu. Nah ini artinya sejak kecil sudah kita ajar masuk Islam. Kurban. Ada kalian? Mengenai takdir tadi, menyambut pertanyaan tadi masalah bunuh diri, apakah ada keterkaitan antara takdir Allah dengan syariat? Ya, dengan syariat. Misalnya kita kan tidak tahu, gitu ya, kita tidak tahu takdir kita. Kemudian ada syariat, misalnya tadi larangan untuk bunuh diri, dilarang keras. Sehingga apabila dia bunuh diri, berarti kan bukan mengikuti takdir Allah itu, tapi melanggar syariat Allah. Jadi begini Pak ya, ini surat Al-Isra ini ya, takdir yang terlatih haram Allah bilang berhak. Janganlah kamu membunuh diri kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Ada pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah. Satu, membunuh orang yang membunuh orang. Itu kan kalau kita pelajari di hukum Qisas. Jadi orang yang membunuh orang dalam hukum kan perlu dibunuh. Yang kedua, membunuh orang yang berzina, sengaja kan dibunuh. Dia dibenarkan. Setelah itu kan tidak diperbolehkan, apalagi membunuh diri sendiri. Jadi sebenarnya Allah itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita ambil, ya kita melanggar. Dalam hadis, mereka juga masuk hukuman yang. Jadi kalau saya membunuh dengan pakai pisau ya sampai mati, besok seperti itu. Ini masalah pembunuhan juga. Oleh karena itu berat ini pembunuhan itu, bunuh diri itu. Oleh karena itu yang kita tanamkan kepada tetangga kita, saudara kita, jangan sampai membunuh diri. Oleh karena itu nanti pun juga mengajar. Ada siapa yang untuk sahabat ahli perang, tetapi loh dari neraka. Lupa begitu lagi, coba perhatikan. Ternyata benar setelah perang dia terkena tombak, luka-luka, nggak mati-mati, kan sakit loh. Hanya dia mencoba itu oh benar ajaran oleh Nabi. Jadi tidak boleh. Itu rohnya apa? Kita ambil hukum berarti kita ini menyimpang dari larangan Allah. Oleh karena itu sekali lagi, bunuh diri adalah larangan Allah yang sangat berat. Larangan yang sangat berat. Jadi kalau kita laksanakan, berarti kita ini masuk ke dosa besar. Jadi baik membunuh orang, membunuh diri kita itu masuk dosa besar. Kita diperbolehkan.
dosa besar Bu, dosa besar. Terus masalah bagaimana nanti kita kan nggak tahu urusan Allah. Ya tetap kita akan berdoa ya mudah-mudahan dia yang apa yang tidak diinginkan hukumannya oleh Allah. Tapi jangan itu melanggar larangan. Jadi bunuh diri melanggar larangan. Jadi perlu kita sampaikan kepada siapapun saudara kita, keluarga kita atau tetangga kita, jangan sampai melakukan membunuh diri. Karena Allah jelas ya. Walakat kuminan salati kalau mau dilakukan jangan akan membunuh seseorang kalau dia sendiri sudah dengan cara yang benar. Jadi kalau cara yang salah jelas dilarang oleh Allah. Oleh karena itu sekali lagi bunuh diri termasuk pelanggaran. Nah, apa kita mungkin takdiran Allah yang jeleknya, kita jangan yang jelek. Barangkali itu pakai. Satu lagi bagaimana kalau tidak sengaja? Misalnya kita sudah hati-hati betul di jalan raya, tapi ternyata terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal. Mungkin saja kita salah gitu. Itu bagaimana? Beginilah ya. Jadi kalau kita mempelajari di hukum Islam, itu kebetulan kalau kan mengajarkan ini memandu tentang usul fikih dari hukum Islam itu. Jadi orang membunuh itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang seperti sengaja. Seperti sengaja. Yang sengaja jelas bacok, nembak, jelas jelas. Yang seperti sengaja, budir, ternyata hanya mau ambil kepedil mati, kan seperti sengaja. Nah, ini hukumannya juga berbeda ya dengan yang sengaja. Yang ketika tidak sengaja, nyetir mobil enak-enak dalam lewat tabrak, kan tidak sengaja. Masuk pembunuhan loh, kenapa ada yang mati, ada yang penyebab mati itu, berarti pembunuhan. Nah, cuma kalau seperti ini kan hukumannya kan ringan. Tapi saya bayangkan ya kalau di dalam itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Iya. Ini menurut saya ini. 100 ekor unta. Tapi jangan saudara ciri-ciri ya. Saudara ciri kan jauh pakai. Kalau di rupiah loh, mungkin masih ada 2 miliar atau pinjam sampai saat ini ya. 100 ekor unta. Itu tidak sengaja loh. Yang sengaja jelas nggak tahu hanya itu. Jadi termasuk pembunuhan, Pak. Cuma ada pembunuhan yang sengaja, tidak sengaja, seperti sengaja. Nah ini. Jadi hukumannya berbeda-beda. Oleh karena itu, insya Allah kalau orang-orang ini memberati hukum Islam, itu yang terbunuh itu enak kami loh Pak. Mereka punya dosa ini karena 10 juta kalau apa nih itu. Nah, kamu lagi kita bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.